kita mau gak mau malam itu juga diusir. Bayangin diusir malam hari, pakaian harus dikeluarin semuanya, semua orang itu diusir. Halo semuanya, khususnya para pendengar setia Almanar Media Nasihat Rabani. Seiring banyaknya praduga yang dialami oleh para lulusan alumni SMA atau sekolah menengah atas, bahwasanya kuliah itu hanya menghabiskan biaya, hanya menganggur selama 4 tahun. Tapi di sini kita akan membahas tuntas apa manfaat kuliah, bahkan kuliah atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah salah satu reward yang tidak dapat semua orang bisa dapati, dan kuliah juga bisa menjadi modal penting bagi negara untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tentunya di sini saya tidak sendiri, khususnya saya Bagir Zulfikar Rahman sebagai host pada acara kali ini bersama Al Ustadz Syahrul Hidayat yang akan membagi wawasan globalnya tentang pengalaman studi dan pengabdiannya di Al-Madani. Beliau awal mula studi di Al-Madani, kemudian lanjut ke perguruan tinggi Universitas Darussalam Gontor. Nah, di Universitas Darussalam Gontor ini Ustadz Syahrul mendapatkan program kaderisasi pondok yang internasional mencakup ke negara Mesir melalui riset saya sendiri. Nah, langsung saja kita akan bahas kepada narasumber sendiri. Boleh perkenalkan secara singkat latar belakang Unida dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Bagir? Alhamdulillah Ustaz, harusnya saya yang menanyakan. Ya, perkenalkan untuk semuanya, nama saya Syahrul Hidayat, lulusan pesantren Al-Madani Cikalong pada tahun 2022, dan setelah itu melanjutkan studi ke Universitas Darussalam Gontor. Dan studi ini dinamakan kelas internasional karena di dalamnya kuliah di dalam negeri dan di luar negeri. Berarti dibagi setengah-setengah. Ya, dibagi setengah-setengah. Digagas oleh para pimpinan pondok pesantren modern atau disebut FPAG, Forum Pesantren Alumni Gontor. Ya gitu. Langsung saja sekilas untuk Universitas Darussalam Gontor. Universitas Darussalam Gontor itu sejarahnya tidak langsung menjadi universitas. Universitas ini didirikan oleh Trimurti Gontor, yaitu Kiai Haji Imam Sahal, Kiai Haji Imam Zainuddin Pannani, Kiai Haji Imam Jarkashi. Awal mulanya yaitu didirikan Tarbiyatul Atfal. Kemudian setelah Tarbiyatul Atfal itu didirikan KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Setelah KMI didirikanlah IPD, Institut Pendidikan Darussalam. Kemudian setelah itu didirikan namanya sebelum universitas itu ISID, Institut Studi Islam Darussalam. Setelah ISID baru di ini Universitas Darussalam Gontor pada 2014 secara resmi. Saya dengar itu Unida ada piagam tersendiri. Ya, ada piagam tersendiri khusus. Piagam. Ya, piagam isi tersebut adalah piagam muakat. Piagam muakat karena sejarah pondok modern ini kenapa bisa tetap berdiri sampai sekarang dan konsisten terus berkembang dan maju, karena diwakafkan oleh para pemimpinnya. Nah, itu. Dan konsistennya pondok ini dan berkembangnya pondok modern Gontor ini karena keikhlasan para pendiri Gontor. Ikhlasnya berarti yang Iya. Terus Ya, kita juga harus belajar ke Gontor untuk belajar cara sungguhan ikhlas. tergantung menurut riset
yang saya telah pelajari, antum benar kan mendapatkan program ini itu melalui beasiswa jatuhnya atau kaderisasi pondok? Nah, saya mendapatkan ini jatuhnya dengan kaderisasi pondok. Berarti beda program beasiswa. Mirip, gitu. Sama saja sebenarnya, kaderisasi dibiayai, beasiswa juga dibiayai, cuman yang membiayainya beda. Nah itu. Contoh, kalau beasiswa mungkin dari negara atau Kemenag atau apa. Kalau kaderisasi pondok itu ada komunitas atau forum tersendiri. Contohnya salah satunya ASPA. Ya, ASPA ini adalah salah satu kayak lajiswa yang di dalamnya mengatur keuangan untuk mengkaderkan kaderisasi pondok dan wajib kembali lagi kepada pondok. Nah, salah satunya itu saya dan teman-teman saya seperti pondok-pondok lain, Darun Najah, Tazaka, Al-Ikhlas Kuningan, Al-Ikhlas Taliwang. Nah, mengikuti kaderisasi pondok ini yang digagas oleh pimpinan pesantren, ya, FPAD, ya, Forum Pesantren Alumni Gontor. Pimpinan-pimpinan ini bermusyawarah agar ada program untuk mengkaderisasikan anak-anak didiknya dan wajib kembali lagi ke pesantren. Nah, program ini sebenarnya udah digagas itu 2 tahun di dalam negeri dan 2 tahun di luar negeri. Jadi di dalam negeri kerja sama Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Darussalam Gontor bekerja sama yang universitas di Mesir yang namanya Ain Syam. Ya, Ain Syam namanya. Bukan. Itu beda lagi. Kita karena kerjasamanya sama Ain Syam, Universitas Ain Syam. Beriringnya waktu, karena hidup ini gak semuanya sesuai rencana atau realita ya. Mungkin ada beberapa masalah, dan alhamdulillah juga pergi ke Mesir itu hanya 2,5 bulan atau... Oh, jadi 2 bulan setengah. Ya, 2 bulan setengah. Setengah itu 2 tahun. Biasanya 2 tahun di Mesir. Nah, itu harapannya seperti itu, mungkin para pimpinan dan mahasiswa semuanya berharap seperti itu. Akan tetapi ada suatu musibah dan kejadian, donaturnya bangkrut. Kemudian hanya 2 bulan di Mesir. Singkat ya? Ya, singkat. Akan tapi 2 bulan ini, 2 bulan setengah atau 3 bulan ini, kita ini seperti kuliah 1 bulan dipadatin jadi 1 semester. Jadi pelajaran yang tadinya 1 bulan itu udah termasuk 1 semester di Unida. Jadi 2 bulan udah kuliah 2 semester. Nah, 2 semester berarti 1 tahun, 1 semesternya 6 bulan. Nah gitu. Pertama itu gak sesuai harapan juga, karena datang ke sana Ain Syam tidak menerima kita. Kita bulan pertama kuliah di Muassasah Al-Sun sebulan, udah ke itu bulan kedua kuliah di Jami'atul Benha di Mesir. Ya, Mesir itu sama universitas. Jadi di Mesir nih antum belajar di 2 perguruan tinggi. Iya, belajar di 2 perguruan tinggi. Jadi 3, Unida, Muassasah Al-Sun, sama Jami'atul Benha. Alhamdulillah ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Tidak hanya mendapatkan suatu ilmu, kan, tetapi mendapatkan wawasan dan circle sesama manusia. Oke teman-teman, jadi usaha Sahrul ini bukan semata-mata dibiayai oleh pondok, tapi ada sedikit rencana pondok ini untuk mengkaderisasi anak didiknya agar apa? Untuk jangka panjang. Ketika sewaktu-waktu pimpinan kita atau pimpinan pondok-pondok yang lain telah turun atau telah tiada, nauzubillah. Nah, makanya disinilah peran kaderisasi tersebut
untuk kembali lagi ke pondok. Jadi feedbacknya, pondok telah membayari Ustaz Syahrul untuk studi entah di dalam negeri sampai ke luar negeri, sekaligus studi di Mesir ya, Ya, Mesir. di mana pertama? Muassasah Al-Sun, Muassasah Al-Sun dan Jamiat BNH. Jamiatul BNH, dua universitas sekaligus di satu negara asing, bayangkan. Nah, ketika semua telah diberikan oleh pondok, maka kembali lagi Ustaz Syahrul feedbacknya ke pondok, mengabdi muabad selamanya sampai nikah ya. Ustaz, mungkin ya saya agak tertarik nih untuk membahas lebih mendalam tentang Mesir. Pas antum studi di Mesir ada gak cerita lucu atau unik gitu? Antum sendiri alami? Ada cerita lucu atau cerita unik di Mesir ini ketika kejadiannya awal datang. Nah, bukan sendiri tetapi sama bareng sama teman-teman yang lain dari pondok-pondok pesantren yang lain. Pertama datang, alhamdulillah kita disambut oleh alumni Gontor atau IKPM Gontor yang ada di Mesir, disambut, dijemput sama bus, dikasih roti. Pertama datang namanya roti molto, roti molto Mesir. Roti molto. Iya. Itu bentukannya gitu, roti molto. Lontar sama. Dari namanya aja udah agak asing gitu kalau di Indonesia. Mungkin kira wah roti sabun. Ya, mungkin kalau orang Indonesia gedengnya molto itu sabun sebenarnya. Nah, kan tapi kalau di Mesir tuh roti molto itu roti yang lumayan enak juga dimakan, seperti roti yang lonjong. Bentuknya dalamnya coklat. Ada isinya beda varian. Kalau Coklat dibandingkan sama strawberry. roti auka lebih enak sama roti molto. Ya, roti molto lah kalau salah. Roti molto yang lain. Ya, saya molto sama minuman sama kartu Mesir karena kartu kita tidak bisa digunakan di Mesir. Kalau SIM apa? Iya, SIM HP. Diganti untuk pertama kali itu langsung menghubungi orang tua. Alhamdulillah kita udah selamat sampai Mesir. Kemudian foto-foto sama IKPM sama dosen-dosen yang membimbing kita di Mesir. Kemudian kita diarahkan ke Syakoh, atau Syakoh itu disebutnya kosan. Syakoh itu ya kosan Mesir, Syakoh atau Sya'ah. Pertama itu Syakohnya di Ainusabi. Nah, di Aisabi kita itu ngekos di Aisabi. Kemudian langsung masuk tuh diarahin sama IKPM, kosan laki-laki di sini, kosan perempuan di sana. Video ya, perbedaan laki-laki sama perempuan. Itu berapa orang dan ketika di Mesir? Ketika di Mesir laki-laki 11 kalau salah, perempuan itu 10 kalau salah. Ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan itu ya 21 sama bombing 22. Nah, pertama kali ke ini ke Mesir langsung kita beres-beres rapi-rapi sakohnya, tempat tidurnya. Karena sakohnya itu masih kosong, belum ada tempat tidur, belum ada kompor, belum ada segalanya lah, masih kosong. Ya kita mau gimana, mau ini ya harus beli. Nah itu sehari udah kita lewati tidur, ya alhamdulillah tidak merasai suasana Mesir kayak gimana. Kemudian hari keduanya kita main atau jalan-jalan keliling Mesir yang dekat. Belum masa belajar? Belum masa belajar. Setelah itu 3 harinya baru masa belajar. Ini masih hari kedua, belum belajar, masih adaptasi. Nah, kemudian teman-teman pada keliling, mungkin ya keliling Mesir, keliling ini desanya aja, Aisabi namanya, keliling sana kemari. Nah, pas di sana itu anak cuma berdua di sana itu, anak sama teman anak yang namanya Tommy di daun aja, ada daun aja. Tiba-tiba waktu malam itu ada orang yang punya sakohnya, ya, bawa sakohnya itu masuk. Kok ini bacakan? Baba itu disebutnya baba tuh kayak yang punya ini sakoh baba. Ya paling disebut baba. Iya baba. Masuk. Nah
sebelumnya kalau di Mesir itu nggak boleh lebih dari 10 orang. Sedangkan Satu sako. iya, harus satu sako itu 5 orang. Sedangkan kita tidur satu sako itu 10. Nah, Bapak Sako masuk. Kenapa ini kasusnya ada 10? Ketahuan kan lu? Kan kita bohong, ada 5. Kok ada 10? Gimana nih? Marah-marah Bapak Sako pakai bahasa Mesir, sedangkan kita baru datang, nggak paham kan? Gitu. Nggak paham. Terus kita nelfon IKPM Gontor untuk bantuin gini. Tetep udah itu kita mau gak mau malam itu juga diusir. Bayangin diusir malam hari. Pakaian harus dikeluarin semuanya, semua orang itu diusir. Atau teman-teman Ya luntang lantung sama teman-teman nyari syakoh yang lain. Masya Allah itu kisah yang sangat unik ya. Sangat unik. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa sih? Dari cerita ini kita bisa ngambil hidup di negara orang itu tidak mudah, karena kita harus belajar mandiri, sabar dalam menghadapi segala sesuatu, Dan kenali budaya kenali budaya negara tersebut dan memahami, harus paham kondisi negara tersebut. bukan cuma tinggal Ya. Tapi terjadi Ya, terjadi diusir malam-malam, wah itu bahaya, sangat bahaya ya. Dan alhamdulillah banyak orang yang membantu, IKPM Gontor sangat baik. Terus selepas diusir Langsung nyari kita malam itu juga. Siapa Ya, siapa lagi? Nyari kesini kemari, wah Allah, nggak ada ya. Dan alhamdulillah nemu satu sakoh yang keadaannya itu masih dicet, dan alhamdulillah udah mulai ditempati juga. Ya udah kita malam itu nginep di sana. Udah paginya pagi itu nyari lagi sakoh. Dan alhamdulillah ketemu siang, udah itu baru dibagi 2. Terus antum Alhamdulillah. ketika di Mesir ada gak kejadian kultur shock, maksudnya tuh jadi budaya yang tadinya di negara kita gini tiba-tiba di negara Mesir kayak gimana? Nah, ada itu. Banyak perbedaannya ya di antara kita kayak gini di alam Mesir ini. Seperti salah satunya foto. Kalau Indonesia kan foto di mana-mana, selfie, sini, spread di mana-mana. Kalau Mesir tidak bisa seperti itu. Kalau kita foto di depan ini polisi atau di depan ini gedungnya polisi, itu langsung ditangkap. Nah, itu perbedaan salah satunya budaya, gak bisa kita asal foto di Mesir itu. Kalau nggak asal foto Ya, pertama. Terus mungkin kita bahasanya lemas, kayak santai, tenang. Kalau Mesir itu teriak-teriak, Yoslo, itu ya tak mulai. Ya itu. kayak orang Medan ya kan? Kayak orang Medan gitu. Mabis. Nah, itu orang Mesir nadanya tinggi dan kayak gimana lah, menakutkan ya bagi kita orang Indonesia. Sama di Mesir itu mungkin kita ada anjing cuma 1-2. Kalau Mesir tuh udah banyak gitu. Kalbun itu di mana-mana. Di sini ada, di sana ada, pasti ketemu kalbun banyak di desa-desa itu. Berkeliaran sih. Ya, berkeliaran. Akan tetapi kelebihan besar itu adalah buminya para ulama. Ya, di sana kalau kan ada kata, kalau kalian mau mencari ilmu, carilah ke Mesir, karena itu pusatnya itu terus mainan misal gitu. Terus kalau kalian mau beribadah khusyuk, maka pergilah ke Madinah. Ya, insya Allah Mesir itu segala ilmu ada. Ya. Masya Allah, ulama-ulamanya. Cuman kitanya aja yang harus membiasakan ya. Iya. Adaptasi dengan negara. Iya, kitanya harus membiasakan diri untuk beradaptasi. Nah, itulah negara Mesir. Dan banyak para ulama yang di sana seperti kita yang kita pelajari dan kita pegang sekarang, sebagai Imam Syafi'i. Di dalam Mesir. Ya, dari Mesir. Makamnya di Mesir, Imam Syafi'i. Dan alhamdulillah waktu sebelum kembali lagi ke Indonesia, kita melaksanakan ziarah bareng-bareng. Pertama di makam Jalaluddin Asyuyuti, kemudian ke Imam Waqi, kemudian dari makam Imam Waqi ke Imam Syafi'i, kemudian ke para
ulama-ulama di Mesir yang sudah meninggal. Itu ziarah, udah kemudian ziarah, hari setelahnya kita mentadaburi alam, ya mentadaburi alam sejarah Mesir. Kan Mesir itu terkenal dengan sejarahnya ya. Contohnya pertama itu ke Sungai Nil. Ya, alhamdulillah Sungai Nil sangat luas, dalam, panjang Sungai Nil. Dalam emang itu figur. Karena dari ini meteran Oh, ya itu berapa meter kan, dalam banget Sungai Nil sejarahnya coba. Ini alhamdulillah naik perahu sama kelas kita. Alhamdulillah ke Sungai Nil, kita ke piramida, udah ke piramida kita ke Alexandria dan ke yang lainnya kayak benteng-benteng Salahuddin Ayyubi Di Mesir juga. iya, Salahuddin Ayyubi bentengnya di Mesir, sama benteng Qal'ah, apalagi banyak ya. Alhamdulillah sedikit tahu sejarah Mesir. Wah, seru banget ya teman-teman. Sekilas cerita Ustadz Sarul tadi ketika studi di Mesir. Ternyata nggak cuma senang doang ya, bahkan derita juga bagian dari cerita Ustadz Syahrul. Dari mulai dari diusir dari syakohnya sendiri ya, diusir sampai keliling-keliling, dia keliling Mesir buat cari kosan. Terus juga alhamdulillah Ustadz Syahrul bisa mengenal sejarah lebih dalam di Mesir, dimulai dari Sungai Nil, benteng Salahuddin Ayyubi, makam-makam para ulama. Dan alhamdulillah ini adalah pengalaman yang tidak semua orang bisa dapat ala kuliah. Nah sekarang Ustaz, setelah antum pulang dari Mesir 2 bulan tadi, ketika di Unida, bagaimana antum membangun kembali relasi bersama dosen dan mahasiswa? Mungkin membangun relasi karena udah terjalin di awal. Kita membangun relasi pertama kan semester 1, semester 2 itu kan udah membangun relasi sama mahasiswa, sama dosen. Karena awal masuk itu ada ospek namanya, atau disebut pekan perkenalan. Kita dikenalkan Unida kayak gimana, ini dosennya siapa, terus mahasiswa apa, itu dikenalkan. Jadi habis dari Mesir pulang lagi ke Unida ya sama saja, kita udah tenang, udah akrab lagi sama dosennya, dan alhamdulillah udah itu langsung kita bimbingan skripsi, pengajuan judul. Kan kalau skripsi itu tidak langsung skripsi ya, jadi ada tahap-tahapnya. Ya pertama pengajuan judul, udah pengajuan judul, proposal skripsi, udah proposal skripsi makbul, baru ke penulisan skripsi 1, 2, 3 dan segalanya. Dan alhamdulillah relasi sama dosen kita baik. Dan alhamdulillah dosen-dosen Unida itu ikhlas dalam mengajar. Bayangin kalau universitas lain ketika kita ada bayar ADM atau administrasi, mungkin dia tidak akan membimbing skripsi kita. Dan tetapi Universitas Darussalam Gontor dengan keikhlasannya dan juhudnya, dengan perjuangannya, para dosen-dosen itu tetap masih membimbing kita. Dosennya tuh menetap? Ada yang menetap karena udah dibikinin rumah dosen, dan ada yang juga di luar gitu. Mungkin yang di dalam itu kaderisasi pondoknya, yang di luar juga itu hanya ini ya. Mungkin Universitas Darussalam Gontor ini lagi ngebikin rumah juga buat para dosen agar ya dosennya tinggal tetap di ya universitasnya gitu. Jadi meskipun antum sudah pergi lintas negara ya dari Indonesia ke Mesir, relasi itu masih ada ya Ustaz? Ya masih ada. Tidak perlu membangun kembali, hanya mempererat kuat lah. Ya, hanya mempererat lebih kuat agar bisa menjalin hubungan antara mahasiswa dan dosen yang lebih harmonis. Iya, gitu. Nah, Ustaz, setelah tadi membangun relasi, maka pastilah ada yang namanya tantangan di hidup tuh. Apa sih tantangan studi? Dan kan antum studi ini dibarengi sama ngabdi ya di pondok ini sendiri, pondok ini. Apa tantangannya Ustaz selama antum studi bersama berdampingan dengan kalian?
sangat banyak tantangan studi atau di situ kita banyak godaannya dari keluarga, dari teman. Buat apa sih kuliah itu? Iya, Ya itu. Nanti juga sama aja. Kuliah gak kuliah pasti ke kerja. Mungkin kayak gitu. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena di dalam kuliah itu bukan hanya untuk mencapai kita dapat peluang kerja. Bukan hanya itu. Di dalam perkuliahan kita itu membentuk pola pikir kita agar tidak salah dalam memahami dunia. Nah itu agar tidak salah memahami dunia. Contohnya kan apa ya, kita atau orang itu berani kerja jujur, tanpa gengsi, dan sadar bahwa nilai manusia tak ditakar dari mana dia kerja. Nah itu cara memenang dunia agar tidak gampang dibodohi, kan itu adalah pola pikirnya mahasiswa. Nah tantangan dalam kita kuliah sama mengabdi ini sangat banyak tantangannya. Mungkin kalau di luar kuliah sambil kerja itu harus bisa membagi waktunya kuliah, waktunya kerja. Ini adalah perjuangan mahasiswa yang masya Allah, ketika orang tuanya tidak mampu dia kerja sendiri untuk membayar kuliahnya. Nah mungkin tidak jauh seperti itu, kita ngabdi untuk mengabdikan diri ke pondok dengan ikhlas tuntas pekerjaan. Dari pagi habis subuh kita halaqah sampai duhur kita kegiatan belajar mengajar atau kita mengajar mengembangkan ilmunya kepada santri. Kemudian habis duhur kita kuliah. Nah di sana habis duhur kita kuliah, habis asar kita kuliah. Kalau ada pelajaran malam habis isya kita kuliah juga. Jadi seharian itu full. Kecuali hari Jumat liburnya. Itu ketika Masih masa pengabdian sama kuliah online. pengabdian setahun. Pengabdian enggak sampai sekarang tidak ini. Oh iya. Iya, masih mengabdi. Setelah pengabdian tuh sempat belajar langsung di Unida. Ya, sempat belajar langsung di Unida. Ya, setelah habis 1 tahun online itu langsung ke Unida. Langsung belajar offline sama dosen-dosen Unida. Berarti kerasa banget tantangannya tuh ketika pengabdian pertama itu. Ya, pengabdian pertama, masya Allah, kita kan di masa pengabdian ini adalah kalau ininya pelonco. Ya kita peloncoan supaya tahu gaya belajar gimana, ngajar anak kayak gimana. Nah kita jadwal full juga, kuliah full juga, belum tugasnya, belum amanah yang lain. Masya Allah, ini adalah kalau tanpa didasari dengan keikhlasan dan jihad yang kuat, maka kita akan lemah, terpental. Makanya kita harus mempunyai keikhlasan, perjuangan yang kuat untuk melaksanakan segala sesuatu. Insya Allah ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang di tengah-tengah pengabdiannya, yang baru lulus di tahun ini, kita harus mengambil nih contoh yang teladan dari Ustaz Syahrul ini. Beliau di samping mengabdikan dirinya kepada pondok, beliau juga melanjutkan studi di Universitas Darussalam untuk secara online pula ya. Tadi sudah diceritakan dari subuh sampai masa KBM, terus lanjut lagi sampai siang. Setelah duhurnya beliau kuliah, setelah asar beliau kuliah, dan jika ada kelas malam beliau kuliah juga. Masya Allah, bagaimana beliau membagi waktunya, tidak sempat untuk berleha-leha ya. Ya, alhamdulillah, itu adalah pendidikan yang sangat mahal bagi saya. Kalau dulu tidak seperti itu maka tidak akan menjadi sekarang gitu ya. Ya mungkin itu. Nah Ustaz, mungkin gak kata Al-Madani ini menjadikan perguruan tinggi? Sangat mungkin. Karena ini adalah cita pimpinan pesantren Al-Madani ketika mendirikan harus ada universitas. Dan alhamdulillah sekarang Al-Madani telah bekerja sama Universitas Al-Biruni. Al-Biruni. Kita alhamdulillah udah bekerja sama Universitas Al-Biruni. Ketika ada pelajaran di mata kuliah biasanya datang ke Al-Madani. Dan alhamdulillah adalah langkah awal untuk mendirikan universitas. Nah,
Mungkin nanti universitasnya diisi oleh dosen-dosen yang yang penuh dengan wawasan, ya, pengetahuan tinggi. Cukup besar ya harapan kita untuk menggapai perguruan tinggi ini ya Ustaz. Iya, Semoga saja Ahmad Dhani di tahun berikutnya bisa benar-benar mendirikan perguruan tinggi. Amin, amin. Ya Bapak memberkati ya Unida. Ya kayak Unida kan Unida juga tidak langsung menjadi universitas kan, proses Dari institut menuju universitas. ada Kalau 3. Unida tuh akreditasi apa sih? Alhamdulillah sekarang unggul. Udah unggul. Alhamdulillah setara Unpad, UGM. UGM, ITB. Iya itu udah unggul kemarin terakreditasi unggul. Alhamdulillah target berikutnya kita go internasional. Alhamdulillah sekarang mahasiswa Unida ini udah ada dari luar negeri. Malaysia, Turki, Sudan, Thailand udah ada di Universitas Trisakti. Jadi circle Unida atau lingkungan Unida ini udah sangat luar biasa untuk para mahasiswa. Jadi gak kalah sayang ya teman-teman, bagi kalian yang masih bingung mau melanjutin kemana atau mau ke universitas mana, maka inilah Universitas Darussalam. Gak kalah sayang juga sama Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada yang tengah kali ini sedang gengsi-gengsinya ya. Dan Unida juga tidak kalah saing, tidak kalah gengsi dengan mereka. Unida sudah mencakup internasional, bahkan mahasiswanya pun ada yang dari luar negeri, Malaysia. Ya. Jadi janganlah kalian bingung ketika telah lulus dari sekolah menengah atas ataupun telah selesai pengabdian, kira-kira mau kerja atau kuliah ya. Bahkan praduga awal kalian bahwasanya kuliah itu hanya buang-buang waktu, menghabiskan uang selama 4 tahun atau istilahnya mah nganggur dengan gaya, itu sudah salah ya. Praduga dari awal sudah salah. Makanya kalian harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satunya bisa kalian ke Universitas Darussalam Gontor ini ya. Dan mungkin ada pesan atau nasihat bagi para pengabdian pertama, para yang baru lulus ataupun bagi para pendengar setia Almanar. Ya mungkin pesan dari saya pribadi, hidup ini keras ya. Tetap bertahan dan tetap semangat karena ada pendidikan yang harus kita selesaikan, ada cita-cita yang harus kita kejar, ada orang tua yang harus kita banggakan, ada keluarga yang harus kita jaga, ada sahabat yang selalu menunggu keberhasilan kita. Udah dulu, jangan bersedih, tetap bertahan, semangat. Rasa sedih, rasa lelah, ini cuma sementara. Percayalah, bahagiamu sedang direncanakan Sang Maha Pemilik Semesta. Allah, pesan dan nasihat yang begitu luar biasa dari Ustaz Syahrul ini ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya para sahabat setia Almanar. Dan kita telah sampai di penghujung acara. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di episode seru yang berikutnya. See you next time. Thank you.